Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 14 Juni 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan kitab Maleaki pasal yang kedua. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan bacaan hari ini, mari kita akan berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Biarlah semua itu menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan yang baik, agung, luar biasa di dalam Yesus Kristus. Dan pengenalan akan Tuhan membawa kami untuk hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu kami sediakan hati pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah atas kami sedia mendengarkannya. Berkenan Kau menolong kami untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan di dalam Maleaki pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Maka sekarang kepadamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu tidak memperhatikan. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu. Dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberi kita berbagai talenta yang bisa digunakan dalam pelayanan. Dan memang kita dipilih untuk pelayanan, dan Tuhan menganugerahkan kepada kita talenta juga karunia. Semua itu diberikan Tuhan kepada kita untuk pelayanan. Talenta itu beraneka ragam. Beberapa orang terampil mempersiapkan tata ibadah, ada yang seperti itu. Orang lain mahir bermain musik. Bahkan ada yang dipersiapkan untuk berkhotbah. Namun jangan menyangka bahwa Tuhan akan berdiam diri kalau talenta itu tidak dimaksimalkan atau disalahgunakan. Tuhan Allah bisa menarik kembali talenta itu. Bahkan ia bisa menghukum kita karena dianggap tidak menghormatinya. Tidak menghormatinya karena kita tidak menggunakan talenta yang diberikan Tuhan untuk melayaninya. Tuhan Allah benar-benar murka kepada para imam yang tidak menghormati kekudusannya dengan sudah berlaku cemar saat melaksanakan tugasnya.
Oleh karena itulah Tuhan Allah akan mengutuk mereka. Semua yang telah mereka terima sebagai berkat akan diubah menjadi kutuk. Dikatakan ayat yang kedua demikian. Keturunan mereka pun akan dimurkai oleh Tuhan. Itu juga di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang kelima, bagaimana imam yang telah menyimpang akan mendapatkan kutuk, demikian juga keturunannya. Mereka akan dibuat malu, mereka akan dibuat najis, sehingga tidak layak lagi menjadi imam, hingga pada akhirnya mereka akan dipandang rendah. Tuhan Allah menegaskan bahwa perjanjiannya dengan imam keturunan Lewi tetap berlaku. Kepada nenek moyang mereka, Allah berjanji akan memberkati dengan kehidupan dan kesejahteraan. Memang pada masa itu mereka masih takut pada Tuhan. Mereka gentar terhadap murka Tuhan. Mereka masih mengajarkan yang benar, menghidupinya, dan juga menuntun orang kembali pada kebenaran ketika orang menyimpang. Dan inilah tugas dan kewajiban seorang imam yang seharusnya dilakukan pada masa Maleaki juga. Namun generasi yang sekarang, yakni di zaman Nabi Maleaki, generasi ini telah menyimpang, bahkan menyeret orang lain bersama dengan kejahatannya. Allah kembali menegaskan akan menghukum mereka karena mereka tidak mengikuti kehendaknya. Apalagi dalam melayani umat, mereka kerap membeda-bedakan orang. Itulah yang terjadi di masa Maleaki, sehingga melalui Nabi Maleaki ini Tuhan berfirman akan menghukum para imam yang telah melakukan penyelewengan dalam setiap pelayanan mereka. Tugas melayani Tuhan bukanlah pekerjaan yang rendah atau pekerjaan yang biasa-biasa saja. Tugas melayani Tuhan adalah kehormatan yang dipercayakan Tuhan kepada setiap orang percaya, karena setiap orang percaya pun di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang 9 dikatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Imamat yang rajani diberikan kepada setiap orang percaya, artinya ada tugas-tugas imam yang dipercayakan atas setiap orang percaya. Artinya kita juga seperti ditugaskan imam pada perjanjian lama, juga pada Maleaki, mengajarkan bahwa imam seharusnya menuntun orang untuk bisa hidup benar, menuntun orang untuk kembali kepada kebenaran, menuntun orang supaya orang bisa berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah sesungguhnya menuntut setiap orang yang melayani, menuntutnya kekudusan hidup, kesungguhan hati, juga profesionalitas dalam setiap pelayanan kepadanya. Dia menetapkan standar yang harus kita ikuti sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Mengikuti kehidupan yang penuh dengan integritas. Kita menjadi umat Tuhan, kita juga wajib taat kepada Tuhan sebagai umatnya. Kita sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan, integritasnya adalah kita tunjukkan dalam kehidupan kita, hidup yang menyenangkan Tuhan yang sudah memilih kita. Bagaimana hidup yang menyenangkan hati Tuhan? Yakni hidup melayani Tuhan. Melayani bukan sekedar rutinitas, bukan terpaksa, atau bukan penjadwalan saja kalau di gereja. Tetapi melayani itu menjadi bagian dalam hidup kita yang kita mau kerjakan dengan penuh sukacita. Karena itu sekali lagi bukanlah beban, bukanlah terpaksa, tetapi karena kehormatan yang diberikan Tuhan atas setiap orang yang percaya. Tuhan ingin setiap anak-anaknya yang melayani menghidupi kebenaran firman Tuhan dan mengajarkan kebenaran itu kepada orang lain. Artinya fungsi imam itu boleh dilakukan oleh setiap orang percaya. Mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain artinya membawa seseorang bisa berjumpa dengan Tuhan melalui kebenaran itu. Dan itu tidak menjadi sia-sia.
Kalau kita melakukannya untuk Tuhan, dengan ketulusan hati, dengan penuh sukacita, sebagai bagian hidup yang harus saya jalani, maka itu boleh mendatangkan sukacita, karena setiap anak-anak yang melayani dengan ketulusan hati, pasti pelayanannya itu berhasil. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita menyimpang dari apa yang Tuhan tetapkan. Tuhan memilih kita untuk menjadi berkat bagi dunia. Itulah tugas imam seperti di zaman Maleaki dan juga zaman Harun, kaum Lewi, imam yang dipakai oleh Tuhan untuk mengantar umat Tuhan bisa berjumpa dengan Tuhan. Orang-orang yang belum kenal Tuhan bisa berjumpa dengan Tuhan dan turut diselamatkan. Kita memiliki tugas yang sama, membawa orang-orang yang berdosa supaya mereka boleh mendapatkan pengampunan dari Tuhan, karena mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapkanlah di dalam diri kita untuk melayani Tuhan sebagai bagian hidup yang tidak terlepaskan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Melayani Tuhan bukan sekedar kewajiban saja, tetapi melayani Tuhan adalah menjadi gaya hidup setiap orang percaya, sehingga itu kita lakukannya dengan penuh sukacita, karena yang kita layani adalah Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, Tuhan yang juga menebus kita di dalam Yesus Kristus. Layanilah Tuhan dengan penuh semangat, maka kebahagiaan itu akan kita alami dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan berdoa bersama mengucap syukur atas firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau melayani Tuhan, sebagaimana panggilan Tuhan kepada setiap kami, dipanggil, ditebus untuk melayani Tuhan. Inilah diri kami Tuhan, kami sedia untuk melayani-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.